GERD adalah penyakit pencernaan. Oke, teman-teman, selamat datang di channel ini, teman-teman ya. Saya adalah pejuang lambung, pejuang GERD lebih tepatnya ya. Saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih, alhamdulillah, puji syukur di waktu 9 bulan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami keluhan seputar GERD dan gastritis ya, bisa cek video-video saya, barangkali bermanfaat. Mari kita belajar bersama di channel ini. Silakan komen, nanti komen dari teman-teman akan berusaha saya bikin video ya. Namun kalau komennya jawabannya dikit ya saya balas pakai tulisan aja. Oke teman-teman, judul kali ini adalah GERD adalah penyakit pencernaan. Nah, siapa teman-teman yang sedang mengalami GERD, sedang mengalami keluhan seperti apa, bisa komen-komen. Kalau saya dulu GERD saya sesak, dada saya sesak, kemudian udah lemes, keliengan, kemudian jantung berdebar, kemudian buang air kecil sering sekali, kemudian tensi tinggi ya, kemudian apalagi ya, kaki dingin teman-teman, kemudian saya tidak bisa makan yang bergluten. Jadi tidak bisa nih makan seperti itu, makan berlemak juga tidak bisa, sehingga itu saya jadikan istilahnya makanan pantangan pada saat belum pulih. Nah teman-teman, GERD ini adalah penyakit pencernaan, oleh karena itu untuk penyembuhannya kita harus perbaiki pencernaan kita. Nah saat terjadi GERD ya, ada yang juga terjadi leaky gut, ada yang enggak ya. Kalau saya dulu juga sudah terjadi leaky gut. Kenapa kok tahu Kak kok terjadi leaky gut? Iya, soalnya saya mengalami sinusitis juga ya, sinusitis, kaki dingin, keliengan, kemudian anxiety juga terjadi. Kalau GERD saja itu hanya sesak atau dada panas karena terjadi reflux atau asam lambungnya naik ke atas karena ada perubahan pH asam lambung ya, dinamakan GERD. Nah, GERD adalah penyakit pencernaan karena pencernaan kita sedang tidak baik-baik saja atau terganggu. Terganggunya di mana Kak? Di pH asam lambungnya. Sehingga enzim pencernaannya tidak aktif ya, mengakibatkan makanan tidak bisa tercerna dengan baik. Untuk bisa mencerna makanan dibutuhkan pH asam lambung di 1-3 sehingga enzim pencernaan aktif sehingga bisa mencerna semua makanan. Saat pH asam lambung kita tidak ada di pH yang semestinya ya, ada di pH normal atau basa, enzim pencernaan tidak aktif. Kita makan tepung terigu tidak bisa. Makanan bertepung terigu segala jenis tidak bisa. Makan makanan berlemak tidak bisa ya, soto rawon ya tidak bisa, makanan berlemak keju tidak bisa, susu tidak bisa. Kemudian apalagi Kak, makanan berpengawet tidak bisa nih, istilahnya diserap atau dinetralkan ya oleh asam lambung kita, oleh enzim pencernaan kita, tidak bisa. Makanan berpengawet, makanan berpewarna tidak bisa. Nah, oleh karena itu saat GERD kita belum pulih, makanan harus kita jaga teman-teman. Makanannya harus yang tidak seperti itu. Apa aja Kak? Nasi boleh, kemudian telur boleh, ayam boleh, ikan air tawar boleh, makan kurma boleh, alpukat boleh, madu juga disarankan madu ya. Kemudian anggur boleh, kemudian pisang kepok boleh, pisang Ambon boleh. Apakah makanannya hanya itu saja? Iya, ya silakan diolah ya. Singkong boleh, singkong kukus boleh, ya kacang-kacangan boleh, kacang-kacangan ya. Kalau saya dulu pakai kacang kukus ya, pakai kacang tanah. Terkadang pakai kacang menti juga. Nah teman-teman, untuk memperbaiki GERD kita memerlukan ini sesuatu ya, sesuatu yang bisa untuk membantu keasaman lambung kita. Dalam hal ini bisa menggunakan cuka apel atau beta-in HCl. Nah, pada saat saya mengalami GERD, saya menggunakan cuka apel di waktu 6 bulan. Jadi saya 2 bulan itu saya tidak tahu kalau saya terkena GERD. Di bulan ketiga saya mencoba menelusuri sendiri GERD saya, ternyata saya minum cuka apel ya di bulan ketiga sampai ke bulan 9 ya. Jadi kurang lebih 6-7 bulanan ya saya konsumsi cuka apel. Kemudian saya kombinasikan dengan probiotik lain seperti tape singkong dan probiotik cair. Kalau probiotik cair saya pakai Proemban. Itu saya minum teman-teman ya, saya rutinkan ya, dan saya pulih di waktu 9 bulan. Apa tandanya Kak kalau udah pulih? Semua keluhan hilang. Namun yang keluhan masih terkadang muncul di awal-awal setelah sembuh itu adalah keliengan dan anxiety.
Sekarang saya udah genap 1 tahun semenjak saya terkena GERD, alhamdulillah sensasinya sudah hilang semua, tidak ada yang tersisa, namun yang biasanya membayangi adalah anxiety, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin pulih GERD, silakan bisa memakai cara yang saya lakukan ya, itu cek di video-video saya ya, itu dipelajari semua. Caranya seperti itu, teman-teman. Saya minum cuka apel setiap pagi dan sore. Setelah sudah berjalan kurang lebih 1 bulanan, saya minum pagi aja. Setelah minum cuka apel, saya makan tape. Kemudian sorenya terkadang saya juga masih makan tape. Terkadang saya minum proembat juga, probiotiknya. Jadi penting banget. Namun pemulihannya tidak instan ya. Saya waktunya itu teman-teman ya, 8 sampai 9 bulan. Bukan waktu yang cepat. Nah, teman-teman kalau ingin cepat pulih, jangan berharap pulihnya cepat, dinikmati aja saat ini, kondisi kita dinikmati karena apa? Pencernaan kita sedang terganggu, kita sedang mengalami GERD. GERD itu sebenarnya yang bermasalah kan asam lambungnya, pH asam lambungnya. Namun katupnya ini terbuka ini. Katup lambung bagian atas di esofagus itu terbuka sehingga asam lambungnya refleks ke atas. Nah, untuk menangani katupnya itu biar tertutup, kita perbaiki pencernaan kita. Gitu, teman-teman ya. Nanti pencernaannya membaik, jadi kita bisa pulih lagi. Cek beberapa video saya yang judulnya itu 4 pilar pemulihan GERD. Jadi bukan hanya dari pola makan, nih pola aktivitas, pola pikir, dan pola istirahat ya, atau pola tidur. Itu diperhatikan juga. Tidurnya, aktivitasnya apa, kemudian pola pikirnya gimana, makanannya gimana, cara makannya juga harus diperhatikan teman-teman ya. Karena GERD itu pencernaan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman yang sedang mengalami GERD, kalau bisa jangan ngemil ya, jangan ngemil setelah makan. Misal kita makan jam 8 pagi, setelah itu udah jangan langsung minum setelah makan, tunda dulu di setengah jam atau 1 jam baru boleh minum. Kemudian setelah itu jangan ngemil ya, nanti makan jam 12 ya, makan siang. Setelah makan juga sama, jangan langsung minum air putih, jeda dulu setengah sampai 1 jam, dan nanti makan sore di jam 4 atau jam 5 silahkan. Pokoknya antara jeda jeda makan ke-1 dan ke-2 ya, atau pagi dan sore atau dan siang itu tidak ada ngemil, tidak boleh ngemil. Dan lakukan puasa. Ini saya lagi puasa teman-teman ya. Kalau puasa jangan lupa sahur, harus sahur. Sahurnya enggak usah pakai nasi, enggak apa-apa. Saya biasanya sahurnya tuh pakai telur, kadang buah ya, kadang ayam seadanya. Pokoknya yang penting protein hewani ada ya, buah sedikit, sayur sedikit, enggak apa-apa. Pokoknya enggak usah pakai nasi kalau sahur, sahur ya. Itu teman-teman ya, silakan dilaksanakan, cek video-video saya barangkali bermanfaat seputar GERD. Ini tadi kita bahas adalah GERD adalah penyakit pencernaan, jadi yang kita perbaiki pencernaan kita perbaiki dengan probiotik, kita berikan makanan yang mengandung vitamin nutrisi ya. Kalau teman-teman mau pakai vitamin tambahan silakan, semisal kalau saya pakai madu, saya pakai propolis ya, itu vitaminnya saya pakai itu. Kemudian probiotik itu juga ada vitaminnya loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai tambahan vitamin D3, D3K2, magnesium silahkan ya. Kalau saya cari dari makanan seperti telur rebus, kacang-kacangan, itu saya pakai itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.